Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil praktikum pertama analisis zat gizi. Disimak dengan baik ya. Laboratorium adalah tempat dilakukannya penelitian dan praktikum. Di dalamnya terdapat beragam alat dan bahan yang harus dipahami dengan baik sebelum digunakan. Kehati-hatian dan pemahaman fungsionalitas alat dan bahan sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan, serta membantu praktikan dalam mengidentifikasi mana saja alat dan bahan yang berbahaya sehingga praktikan dapat menggunakannya dengan baik. Titrasi merupakan salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan zat yang diketahui konsentrasinya secara tepat. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, yaitu mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium. Lalu yang kedua, mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Selanjutnya, alat-alat yang terdapat di laboratorium dan kegunaannya. Yang pertama, bola isap untuk menghisap larutan yang akan diukur dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Kedua, pipet ukur 10 mili untuk mengukur volume larutan dengan maksimal larutan 10 mili. Ketiga, pipet ukur 5 mili untuk mengukur volume larutan dengan maksimal larutan 5 mili. Keempat, pipet volume 10 mili untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya. Kemudian, mikropipet dan tip untuk memindahkan larutan atau cairan dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi untuk volume yang sangat kecil di bawah 1 mili. Sedangkan tip merupakan tempat menampung cairan atau reagen yang di mikropipet. Lalu, pipet tetes untuk memindahkan beberapa tetes cairan kimia. Selanjutnya, Erlenmeyer, yaitu tempat menampung larutan untuk sementara, menampung titran pada saat titrasi, serta tempat menghomogenkan suatu larutan. Kemudian, Bunsen, untuk membakar zat dan memanaskan larutan. Lalu, Glasbeker, untuk menampung zat, mereaksikan, memanaskan, atau untuk alat bantu menyaring. Corong, sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Selanjutnya, botol semprot biasanya digunakan untuk membilas dinding alat seperti gelas ukur. Kemudian, labu ukur untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Lalu, batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Spiritus sebagai bahan bakar untuk bunsen. Kaki 3 sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Kawat kasa untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Cawan porselen untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan atau mengabukan bahan dan menguapkan bahan dengan cara dipanaskan. Tabung reaksi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Kemudian, buret untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Terakhir, neraca analitik untuk menimbang atau mengukur jumlah zat yang akan digunakan. Berikut adalah cara pembacaan pipet ukur 5 mili. Yang pertama, pipet dahulu larutan tersebut, kemudian setelah larutan dipipet, letakkan pipet ukur sejajar dengan mata agar tidak terjadi kesalahan pada saat membacanya. Kemudian, lihat tanda cekung larutannya. Dalam hal ini, zat yang terdapat pada pipet adalah cairan, maka meniskus cekungnya harus tepat berada di garis. Kemudian, baca skalanya dengan cara yang paling bawah ini adalah 0,5 mili, lalu di atasnya ada 1 mili. Jadi setiap garis yang panjang ini kelipatannya adalah 0,5 mili dan seterusnya. Dan garis yang pendek menunjukkan 0,05 mili pada setiap garisnya. Kemudian berikut adalah cara pembacaan pipet ukur 10 mili.
Letakkan pipet ukur sejajar dengan mata agar tidak terjadi kesalahan paralaps pada saat membacanya. Kemudian, lihat tanda cekung larutannya. Dalam hal ini, zat yang terdapat pada pipet adalah cairan, maka meniskus cekungnya harus tepat berada di atas garis. Kemudian, baca skalanya dengan cara yang paling bawah itu adalah 1 mili, kemudian garis di atasnya itu 2 mili, dan seterusnya. Sedangkan garis yang pendek itu menunjukkan 0,1 mili pada setiap garisnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengerjaan titrasi. Pertama, pasangkan buret pada statif. Kemudian, isi buret dengan larutan standar hingga mencapai skala 0. Gunakan corong untuk memudahkan memasukkan larutan standar ke dalam buret. Pastikan tidak ada gelembung udara pada bagian bawah keran buret. Arahkan lubang Erlenmeyer yang berisi sampel tepat di bawah keran buret. Bukalah keran buret hingga larutan keluar dari mulut buret secara tetes demi tetes. Saat titrasi, Erlenmeyer digoyang-goyangkan secara perlahan-lahan. Titrasi dihentikan tepat ketika terjadi perubahan warna. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.